Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebelumnya memberikan rekomendasi kepada Polri untuk menyelidiki adanya dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Dan berikut tanggapan kuasa hukum Brigadir Joshua, Mansur Febri beberapa waktu lalu. Bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan terhadap publik dalam hal ini membuat kami bertanya-tanya kenapa membuat perkara ini semakin blunder. Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus probationis pedent esse luce clariores, yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka? Tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana. Kemudian juga obstruction of justice. Jadi dan kemudian kita alurkan lagi ke arah belakang juga bahwa ini sudah terjadi banyak sekali skenario dan kebohongan yang dilakukan oleh seorang jenderal dan juga yang terlibat di situ begitu. Ya, Pak Mansur, Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga menyebut ada dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati. Lantas fakta-fakta dan bukti-bukti apa saja yang tim Anda miliki untuk menguatkan bahwa tidak ada pelecehan seksual dalam kasus ini? Saya katakan di mana hati dan perasaan mereka saat ini antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Seseorang ibu yang menjerit-jerit dari awal anaknya meninggal secara naas di Sungai Bahar sana, mereka tidak ada seolah-olah tidak ada rasa empati kepada seorang ibu ini. Selalu mengikuti skenario yang sudah jelas-jelas dari awal itu tidak pernah ada. Itu sudah di SP3 kan, itu tidak pernah ada tindak pidana tersebut. Namun tiba-tiba entah dari mana sumbernya mereka mengeluarkan statement rekomendasi supaya pelecehan ini berjalan. Apa tujuan mereka? Saya juga tidak tahu. Nah, yang kami pegang sampai saat ini adalah ketika almarhum ini akan pulang dari Magelang menuju Jakarta, itu masih berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Dan sebelumnya, waktu malam sebelumnya juga Ibu PC sendiri berkomunikasi dengan adik almarhum dengan memfotokan si almarhum ini sedang menyetrika daripada baju anaknya daripada Bu PC dan Pak FS. Jadi hal-hal apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran mereka? Baik. Apakah mereka memiliki CCTV dan juga visum et repertum atau apa? Baik, untuk rekomendasi dari Komnas HAM ini apakah nanti dari pihak Brigadir Joshua ini akan menyiapkan pembelaan karena memang apalagi kasus ini pernah dihentikan oleh pihak kepolisian dan LPSK juga memberhentikan pengajuan pendampingan untuk Putri Chandrawati? Oleh karena itu kami sangat memohon bahwa Ibu PC ini dapat ditahan layaknya ibu-ibu yang mengalami masalah hukum. Jangan ada pembeda yang istimewa. Kalau pertimbangannya kemanusiaan, kalau saya mengambil perkaranya almarhum daripada Vanessa Angel, dia baru melahirkan umur 4,5 bulan, tapi dia tetap ditahan. Kemudian ada beberapa ibu-ibu juga yang harus menyusui anaknya di dalam tahanan. Apakah perlakuannya seperti ini terhadap ibu-ibu yang ada di Indonesia ini? Nanti mereka juga bersuara lama-lama, kok ada pembeda dengan istri-istri jenderal, kan seperti itu. Jadi ini sangat menyakitkan juga buat kami statement daripada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ada hal-hal yang direkomendasikan itu secara umum. Kalau kita ketahui tentang perbuatan asusila ini adalah sesuatu hal yang sangat tertutup, pemeriksaannya tertutup, peradilannya tertutup. Kok mereka dengan lantangnya, dengan gagahnya menyampaikan di muka umum harus diperiksa, ada dugaan pelecehan. Baik. Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Narasi pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua kembali dihidupkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Dalam rekomendasinya untuk Polri, Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu dalam pemeriksaan Komnas Perempuan, Putri sempat mengaku lebih baik mati usai dilecehkan.
Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana bersama 4 orang lainnya. Namun usai diperiksa 2 kali sebagai tersangka, hingga kini Putri belum ditahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.